Shalom, damai di hati. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jumpa lagi kita di hari ini dalam Renungan Harian Keluarga, Gemi Maranatha Paslaten di edisi Selasa 20 Juni 2023. Mengawali segala tugas tanggung jawab kita di hari ini, mari kita bersama belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebaikan ya Tuhan. Kami boleh ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Banyak berita yang kami dengar di sekitar kami ya Tuhan. Tapi kami mau membuka telinga kami untuk mendengarkan hal-hal yang membangun kehidupan kami. Mendengarkan kabar-kabar yang memberi semangat. Dan karena itu, pagi hari ini, ketika kami hendak mengawali tugas tanggung jawab kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Engkau berkenan menyapa kami, tapi kami juga menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami. Ampuni dan kasihani kami Tuhan, supaya kami layak untuk ada mendengarkan sapaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita baca Alkitab. Hari ini kita belajar bersama dari Roma pasal 10 ayat 18a. Roma 10 ayat 18a tertulis begini dalam Alkitab. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Demikian bagian Alkitab kita di hari ini, dan tema kita selektif mendengar berita. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, bukanlah sesuatu yang sulit untuk mendapatkan kabar dan berbagai informasi di zaman ini. Perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi iptek menawarkan kepada kita banyak sekali media untuk mendengar berita, kabar, dan informasi apapun yang kita inginkan. Dalam waktu singkat, kita dapat langsung mendengar berita dan informasi apa yang terjadi di ujung bumi manapun. Sehingga orang mengatakan bahwa sekarang kita seperti tinggal di global village, desa yang global. Informasi begitu cepat kita peroleh. Media menolong kita untuk mengakses dan mendengar informasi tersebut. Di antaranya melalui media sosial yang sedang diminati oleh banyak orang dan digunakan oleh semua kalangan. Dari sekian banyak berita yang didengar dan dibaca, adakah kita mengkritisi, memilih, dan memilah atau selektif terhadap informasi mana yang bertanggung jawab, yang bermanfaat, dan tidak? Ada orang yang tidak selektif dalam mendengar berita. Mendengar hanya setengah-setengah atau tidak secara keseluruhan. Akibatnya misinformasi. Ada kesalahpahaman informasi. Dan ada juga yang mendengar tapi menelan mentah-mentah informasi tersebut tanpa mengkaji. Ada pula orang yang sepertinya mendengar atau terlihat mendengar, tapi tidak tahu dan tidak paham apa yang didengarnya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Yesaya sebagai bahan pengajaran kepada jemaat di Roma, dengan menegaskan bahwa adakah mereka tidak mendengarnya? Mereka memang telah mendengarnya. Itu bacaan kita hari ini. Artinya Israel, umat Tuhan, telah mendengar tentang kabar baik, tapi mereka seolah-olah tidak mendengarnya. Mereka tidak menyimak dengan baik atau hanya sekedar saja mendengar, sehingga kepercayaan dan iman mereka kepada Tuhan Allah tidak bertumbuh dengan baik.
Mereka tidak selektif dalam mendengar, padahal itu adalah kabar baik. Berita kebenaran yang menghantar mereka pada keselamatan. Maka jadilah pendengar berita yang selektif, sebagaimana yang diharapkan oleh Rasul Paulus, agar jemaat di Roma mendengar, menyimak, memahami berbagai berita yang diterima dengan selektif, menguji kebenarannya dengan ukuran iman yang benar kepada Yesus Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ada banyak berita yang bertebaran di sekeliling kita. Maka kita patut selektif mendengar, menguji, dan memilah serta memilih kebenaran berita ini dengan kacamata iman atau dengan telinga iman. Berilah ruang dalam hidup untuk mendengar hal-hal yang menghantar kita kepada kebenaran. Apalagi kalau berita-berita itu adalah kabar baik, kabar sukacita, yakni firman tentang Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Perbanyaklah waktu mendengar kabar baik, menyimaknya dengan baik, tidak hanya sambil lalu. Sebab kabar baik, firman itulah yang akan memperkokoh kehidupan keluarga kita. Mari kita selektif mendengar, jangan terpengaruh pada kabar dan informasi yang mengenakkan tapi belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena apa yang sering kita dengar, itulah yang akan mendominasi hati dan pikiran kita. Maka dengarkanlah firman Tuhan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan kami hari ini boleh mendengarkan firman. Kabar baik, kabar sukacita jadi kekuatan kami. Setiap hari kami akan mempertajam pendengaran kami untuk mendengar seperti seorang murid, supaya kami dikuatkan, dan dengan demikian kami akan memberi semangat baru dengan kata-kata kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan berkati semua yang setia mengikuti program ini. Jemaat Maranatha Selatan, kolom 1 sampai kolom 27, diberkati anak-anak sampai orang tua yang lanjut usia. Juga jemaat yang terus mendengarkan atau mengikuti program Renungan Harian Keluarga. Diberkati kami ya Tuhan. Engkau yang menganugerahkan kami kesehatan dan kekuatan. Engkau yang memberkati pertumbuhan rohani kami. Engkau memberkati semua yang memberi diri dalam kerja pelayanan. Penatua, diaken, pendeta, vikaris pendeta, kostor, pegawai, komisi kategorial yang ada, komisi kerja, KPPJ, penasihat BPMJ. Tuhan Engkau berkati kami supaya bekerja bersama-sama. Termasuk komisi multimedia yang boleh berperan besar di belakang layar sehingga program ini boleh berjalan. Engkau memberkati mereka. Yang bertugas untuk edisi ini, Engkau berkati anak-anak-Mu, Saudara Hilkiah dan Saudara Christian Tuhan. Berkati masa depan mereka. Terima kasih kami mau mendoakan semua yang setia mengikuti program Renungan Harian Keluarga ini. Diberkati. Dan biarlah kami semua semakin peka untuk mendengarkan suara-Mu. Tantangan dan pergumulan kehidupan yang kami alami. Ketika kami diterangi dengan sabda-Mu, kami punya kekuatan. Kami terus berjalan di terang sabda-Mu. Kami terus melangkah sesuai dengan petunjuk-Mu. Dan itulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, siap kami melanjutkan aktivitas di hari ini dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita di hari ini. Kiranya saudara yang boleh diberkati
lewat program ini akan terus memberi support dengan like, share, dan subscribe channel kami supaya sebanyak mungkin orang yang boleh diberkati lewat program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati supaya pemberitaan ini semakin baik dan semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.